Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan masih pada surat Al-Kahfi, surat ke-18 di ujung akhir juz 15, mulai ayat 60. Ini kisah Musa belajar pada Nabi Khidir, juga Nabi Musa dengan muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Ternyata Nabi Musa itu ditemani oleh muridnya Yusha bin Nun, kemudian didampingi Nabi Harun dan belajar pada Nabi Khidir. Ayat 60 sudah ketemu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrah
Jadi Nabi Musa punya murid-murid, salah satunya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini yang sering membersamai Nabi Musa ketika melakukan perjalanan. La akroh kata aku majmal bahroi. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Nah, sebenarnya juga mendapat inspirasi, mendapat pemberitahuan dari Allah untuk mencari ketemunya dua buah lautan. Dan ternyata itu nanti di ketemunya dua buah lautan itu ketemu Nabi Khidir. Orang dia mencari jalan terus. Awan dia tubuh, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Pokoknya kalau belum ketemu masih jalan terus. Memang ketekatan para nabi, para rasul itu luar biasa perjuangannya. Falamma balagha majma bainahuma, maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, ya mereka itu maksudnya ini Nabi Musa sama muridnya tadi, Yusha bin Nun tadi, itu sampai ke tempat ketemu dua buah laut itu. Kemudian mereka lalai akan ikannya, jadi nasiyahu tanggung. Jadi membawa ikan, tetapi mereka lalai akan ikannya. Fatawada sapi lalu fil bahri saroba. Nah, lalu ikannya itu melompat mengambil jalannya ke laut. Sebenarnya ikannya ini di bawah masih ikan hidup, kok bisa lompat? Biasanya kita itu kalau bawa sanu ikannya sudah matang ya. Jadi di jalan bersama rasa itu loh. Tapi ini kok ikannya masih hidup gitu. Kemudian setelah ketemu dua itu ikannya keluar dari hasil muridnya tadi nggak memberitahu sama Nabi Musa. Maka kalau wajah kola di badan, maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkata Musa kepada muridnya, katanya gimana? Coba bawa ke sini makanan kita tadi, biar kita merasa letih perjalanan yang sudah sangat jauh gitu kan. Nah, begitu Musa katakan pada muridnya, nih makanya bawa ke sini, kita sudah capek, perjalanan sudah sangat jauh. Tapi muridnya katakan, oh awaita idza awaina ila safra. Nah, tahukah kamu tatkala kita ini mencari tempat berlindung di batu tadi, waktu istirahat di tempat batu tadi, duduk-duduk di atas batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa memberitahu kepadamu bahwa ikan itu tidak ada yang lupa. Ikannya itu telah pergi. Cuma murid itu lupa, tidak beritahu kepada Musa. Dan tidaklah ada yang melupakan kecuali dilupakan oleh setan. Nah, jadi ternyata muridnya lupa tidak beritahu kepada Nabi Musa. Mendengar ternyata dilupakan oleh setan. Ya ternyata ikan itu mengambilnya ke laut dengan cara yang dikatakan pertama sapi lalu bilbati ajabah, dengan cara yang ajabah, yang aneh, menakjubkan. Jadi aneh sekali cara ikan itu sampai ke laut kembali. Biasanya antara tempat istirahat dengan di laut yang ada airnya itu tergantung lautnya. Ada yang batunya itu di atas laut, ada batunya masih di pantai. Ini sepertinya duduk di atas batu itu, batunya sudah di atas pantai, di bawahnya ada air. Kemudian ikannya bisa kembali ke laut. Orang dari kamakun nanam. Nah, Musa berkata,
itulah tempat yang kita cari. Loh, itu tadi di situ berarti tempat ikannya lepas mati. Farqadda ala athari bima qasasahu. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Kembali ke tempat ketemunya dua laut tadi. Nah, setelah di situ nanti ketemu nanti yang kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawajada abdan min ibadina. Fawajada abdan min ibadina. Min ibadina atainahu rahmah. Min ibadina atainahu rahmah. Min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'alliman. Qala lahu Musa attabi'uka 'ala an tu'allimani. Ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabira. Qala satajiduni insya'allahu sabira. Wa la a'si laka amra. Wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in Hatta ubtida laka minhu dhikra. hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kita pahami dulu. Farajada abada min ibadina. Lalu mereka si Nabi Musa sama muridnya yang bernama Yusuf bin Nun itu ketemu dengan salah seorang hamba Allah. Salah seorang hamba Allah di antara hamba-hambanya. Nah, kemudian Allah memberikan kepadanya rahmat dari sisinya dan telah Allah ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Allah. Jadi wa'alamnahu min ladunna ilma. Ternyata itu yang dimaksud adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir sudah diberi ilmu oleh Allah, ilmu hikmah, ilmu yang sangat tinggi. Jadi sepandai-pandainya orang
ternyata masih ada yang jauh lebih panik. Itu Nabi Musa sudah belajar sekian lama sampai belajar ini ke Nabi Sohaib di Madian 10 tahun. Yang sebelumnya itu sejak kecil belajar di istana Fir'aun. Terus ketika Musa ini ada anak muda yang ngece, jelek-jelekin, terus dibunuh oleh Musa. Nah, terus Musa kerja-kerja pergi dari istana. Terus melewati itu gadis yang mau minumkan apa itu kambingnya masih ngantri, itu di sana laki-laki semua. Ya Musa ketemu tadi tanya, ngapain kamu berhenti di situ? Gadis tadi jawab, itu loh menanti ngantri minumkan kambing. Satu laki-laki semua, kalau dia selesai baru dia. Yang Musa bilang, udah kalau itu tak bantu minumkan, nah, bantu cepat selesai. Terus gadisnya itu pulang, beritahu pada bapaknya. Bapaknya tanya, loh kok cepat banget ke kamu? Yang bagi kambing, minumkan kambing. Ya Pak, tadi dibantu pemuda yang cekatan. Terus putrinya, itu adalah putrinya Nabi Sohaib. Nabi Sohaib itu diberitahu oleh putrinya, Pak, sebenarnya Bapak perlu pemuda tadi yang bantu. Bapak udah semakin tua, nanti yang melihara kambingnya siapa? Terus si Nabi Sohaib kata pada putrinya, oh iya ya, coba kalau gitu itu pemuda itu dipanggil suruh kesini. Nah, nanti cari lagi, diberitahu. Nah, kalau si putrinya Nabi Sohaib malah bilang, aku dicari bapakku. Musa tanya, di mana tempatnya rumahnya? Nah, kemudian terus diajak ke rumahnya. Dan sampai ke rumahnya Nabi Sohaib katakan pada pemuda yang bernama Musa tadi, ini dosa, kamu mau nggak bantu aku di sini, mau kambing ini, gembalakan kambing yang 7 sampai 8 tahun. Tapi kalau kamu nanti 10 tahun lebih baik. Nanti kalau sudah selesai, nanti aku mengangkat dengan putriku. Gimana kira-kira, bersedia gak? Nah, Musa daripada nanti dikejar-kejar belum tentu selamat, ya bisa mungkin saja. Akhirnya Musa bersedia. Terus sudah 10 tahun. 10 tahun diangkat. Ceritanya Musa sama istrinya mau kembali ke Mesir, perjalanan dari Madian ke Mesir. Jadi Nabi Sohaib itu tinggalnya di negeri Madian. Jalan malam-malam di padang pasir dingin. Di sana kelihatan ada api. Musa bilang sama istrinya, "Dah kamu tunggu di sini dulu ya. Saya akan ambil api itu nanti untuk pemanasan." Dia tanya, Musa pakai itu sana. Setelah sampai tempatnya, ternyata Allah berfirman mengangkat Musa sebagai nabi. Jadi itu pengangkatan Musa oleh Allah, diutus sebagai nabi. Berikutnya setelah menjadi nabi ditugasi untuk mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin untuk berdakwah kepada Fir'aun, kepada Korun, kepada Haman. Terus ini belajarnya ini memang Musa ini sepertinya kan gitu. Apa ya? Orang yang sedang melakukan perjalanan itu berkelana ke sana kemari untuk mencari ilmu. Nah, kemudian ketemu salah seorang hamba Allah yang bernama Nabi Khidir. Kalau lalu Musa berkata kepada punya Nabi Khidir tadi, Musa, hal atrabi muka ala untukan 5. Ya. Bolehkah aku mengikutimu supaya aku mengajarkan kepadaku, supaya kamu mengajarkan kepadaku, supaya Khidir ngajari Nabi Musa tentang ilmu yang benar. Ya. Antum al-limani mimma
mulinta rusda di antara ilmu-ilmu yang benar yang diajarkan kepadamu. Jadi Musa datang Khidir ini membaca ilmu. Nah, terus dia minta, beri nggak aku ikut? Nah, biar kamu bisa ngajari aku tentang ilmu yang benar. Terus si Khidir jawab, innaka lam tastati an ma'iya sabr. Nah, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup, tidak akan bisa sabar bersamaku. Ya, Khidir jawab, apa kamu nanti bisa sabar kalau ikuti saya, kalau belajar dengan saya? Nah, setelah Nabi Khidir katakan begitu kepada Musa, Musa menjawab. Tapi sebelumnya Khidir nambahin, wa kaifa tasbiru ala ma lam tukhil bihi khubur. Bagaimana kamu bisa sabar? Kamu itu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Jadi Nabi itu sudah tahu, nanti kamu gak akan bisa sabar, kamu belum punya ilmunya gitu. Tapi Musa berusaha meyakinkan, qala satajiduni insya Allah sabira. Musa katakan, insya Allah kamu akan dapati aku sebagai seorang yang sabar. Sabarlah, saya bisa sabar dengan kamu. Wala aksi laka amro, dan aku tidak akan menentangmu, aku tidak akan bertanya-tanya padamu tentang sesuatu. Pokoknya saya ikut saja, gitu kan? Kola Pak Anit tanpa petani para tasali, dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang suatu apapun. Jadi Khidir bilang pada Musa, kalau kamu ikut pada saya, tapi kamu tidak boleh tanya apapun, udah ikuti saja, gak usah banyak tanya, gitu kan? Kataku kita akan ikuti kok sampai nanti aku sendiri yang menerangkan kepadamu. Kalau ada kejadian apa-apa, pokoknya kamu diam saja, ikuti saja, gak usah tanya, sampai nanti saya jelaskan kenapa demikian. Oke, dari sepakati. Terus Musa ikuti perjalanan Khidir. Nah, kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fantalaqa hatta idza raqiba fis sabinati warqaha. Dengan kesepakatan pokoknya Nabi Musa tidak boleh bertanya apapun. Ya kok ikuti aja.
nggak boleh bertanya sampai nanti Nabi Khidir menjelaskan sendiri kepada Musa. Nah, begitu keduanya jalan, hingga tak kala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubangi. Dari naik kapal, Nabi Khidir melubangi kapalnya. Nah, Musa berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu? Yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Nah, sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Loh, tapi Musa kan bilang janji tidak akan bertanya apapun, diam saja. Baru jalan naik kapal, Nabi Khidir melubangi perahunya, Musa langsung mengatakan, ya kok perahu itu melubangi? Engkau udah makan dari tebelang kafe gitu kan? Nah, terus Khidir mengatakan, loh aku mau kan wis ngomong yang kowe. Nek kowe iki ora bakal iso sabar bareng aku. Nah, terus Musa meyakinkan, Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaan. Ya Nabi Khidir, janganlah menghukum aku, tapi maaf ya aku lupa gitu. Dan kalau kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku, karena apa? Maksud itu tetap supaya boleh ikut jalan gitu loh. Walaupun Musa mengakui kesalahannya. Tadi kan janji mau diem saja kan, tapi baru Musa melubangi kapal, Khidir melubangi kapal, Musa mengatakan, ngapain kamu melubangi kapalnya? Nanti menjadikan tenggelam penumpangnya. Nah, terus kita katakan, tadi udah janji kata jakanya, kok malah tanya, malah bahasa sini itu right do gitu, ya kan? Terus Musa, maaf ya, saya lupa, tapi tetap boleh foto gitu kan? Nah, terus berikutnya ini, tidak perlu. Ternyata sudah ada Mas Kito. Bapak itu bisa coba kalau Bapak sekarang. Ini ayat 74 ini ujung akhir juz 16. Ujung akhir juz 15. Jadi ayat 75 sudah masuk juz 16. Berarti kita sudah selesai 11 juz. Akan masuk juz ke 12. Ada yang kata, kok cepat yo? Kok wis rampung 11 juz. Nah, ini sebetulnya kalau kita istiqomah tidak lama. Waktu 2 tahun setengah, 3 tahun itu tidak lama. Masih lama dengan umur kita yang 70 tahun kan? Masih lama yang umurnya 65 tahun kan? Tapi ini kalau nggak betul-betul diprioritaskan, nggak akan pernah sempat itu. Ya makanya prioritas. Yang kita baca ayat 17 atau 76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs. Qala aqtalta
berjalan, maka sampai keduanya jumpa dengan seorang anak. Nah, maka Khidir membunuh anak itu. Jadi mulai berjalan sampai berapa jauh ada anak, lalu oleh Khidir dibunuh gitu. Terus Musa dia spontan gitu. Spontan katakan apa? Mengapa kamu bunuh jiwa yang tidak bersalah? Kenapa anak muda yang bersih kamu bunuh? Juga bukan karena dia telah membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Loh, malah Musa nyalahi Khidir. Jadi berdua berjalan, ketemu anak muda, oleh Khidir dibunuh. Langsung Musa itu sontak itu seketika mengatakan, mengapa kamu bunuh anak muda yang bersih ini, yang nggak punya salah apa-apa? Karena anak muda itu juga nggak membunuh yang lain. Nah, malah Musa katakan, kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Malah mengandaki Khidir itu melakukan yang mungkar. Padahal Musa nggak tahu kenapa Khidir melakukan itu, gitu kan? Terus Khidir mengingatkan kembali pada Musa, loh, mau kan wis tak ngomongi, kowe iki ora bakal iso sabar bersama saya. Tadi sudah saya beritahukan kalau kamu itu tidak akan pernah bisa sabar bersamaku. Terus Musa berkata lagi, nah, maaf ya jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, ya, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sebenarnya kamu sudah cukup memberikan kelapangan padaku. Nabi Musa berkata, sudah, nanti kalau aku masih bertanya lagi, udah aku nanti berapa tidak apa-apa, karena kamu sudah memberikan kesempatan padaku, sudah memaafkan, ya kan? Ketika berbagai kapal bertanya, nuduh macam-macam, udah dimaafkan. Ini lagi Khidir membunuh anak muda, malah Musa ini mau anak muda katen segera dosa. Wih, bertukar mungkar dosa loh juga. Terus mesti ngomong itu kira iso sadar dan ngaku. Tapi Musa, ya nanti kalau nanti tanya lagi, nyalahi kamu lagi, udah gak apa-apa, aku berhenti. Kalau kamu sudah memaafkan aku sekarang, kira-kira mau jalan lagi. Ya kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Yang pertama, Nabi Khidir melunggangi kapal, Musa bertanya. Yang kedua, Nabi Khidir membunuh anak muda. Malah Musa mengatakan pada Khidir, ngapain anak muda kamu bunuh? Kamu itu berbuat mungkar. Jadi ampuni pintu. Terus berjalan lagi berdua. Maka keduanya berjalan hingga tatkala kedua sampai kepada penduduk di suatu negeri. Oleh perjalanan jauh. Sudah sampai pada suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu ada dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Jadi Khidir itu bilang pada Musa, udah kita minta dijamu oleh penduduk ini, tapi penduduknya nggak mau jamu. Terus berjalan lagi, di situ ketemu rumah yang dindingnya roboh. Kemudian Khidir membetulkan dinding yang roboh itu, dinding rumah yang tidak milik itu. Khawatir rumahnya roboh. Setelah itu Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Tuh, malah Musa bilang, minta upah saja. Kan tadi berjalan membetulkan dinding rumah yang kamu roboh. Musa bilang, minta upah saja. Khidir berkata, nah inilah saatnya perpisahan antara aku dengan kamu. Ya, hada firaqu baini wa baini. Ini saatnya perpisahan antara aku dengan kamu. Ya. Tetapi sebelum bisa akan aku memberitahukan kepadamu tujuan dari perbuatan Musa tadi. Mengapa melakukan ini. Ternyata kamu tidak bisa sabar terhadapnya, takkan terus. Sudah kejadian 3 kali, sudah sampai ke sini. Tapi sebelum bisa dijelaskan dulu oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Nah ini penjelasannya berikutnya ini ayat 79 sampai 82 kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik. Ya'khudhu kulla sabinatin ghulba. Ya'khudhu kulla sabinatin ghusba.
adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Nah, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka, di depan sana itu ada raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Jadi ada raja yang boleh, kalau ada kapal yang bagus langsung dirampas. Tapi begitu tahu kapalnya ini ada bocor dikit tadi, dianggap nggak banyak, dibiarin. Nah, maka supaya kapal milik orang miskin tadi nggak dirampas oleh raja, maka dibocorin dikit-dikit, terus tetap selamat, nggak dirampas oleh raja. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun anak itu kenapa dibunuh oleh Khidir? Karena anak itu memiliki kedua orang tua yang orang tuanya itu mukminah. Nah, Khidir khawatir anak itu nanti kalau besar itu memaksa mendorong kedua orang tuanya untuk ngajak kesesatan, untuk memaksa orang tuanya jadi kafir. Maka anak muda itu dibunuh. Nah, semoga nanti Allah memberi ganti bagi kedua orang tua itu, diberi anak yang lain, anak yang dijaga kesuciannya, anak yang kasih sayang kepada ibu bapaknya. Segitu Musa matur-matur, oh ternyata begitu. Belum tentu sadar, oh ternyata banyak saya itu nggak bisa sabar. Nah kalau ini malah menek-menek ibu ini, walaupun lagi malah nyasa terus, ya kan? Baru diberitahu, oh ternyata begitu. Kenapa kapal mendukangi? Karena ingin membantu mereka yang miskin tadi supaya tidak dirampas oleh. Oh anak muda itu, oh ternyata dia itu anak muda yang nakal, khawatir memaksa orang tuanya kepada kehancuran, kesesatan. Nah, kemudian dibunuh semoga Allah memberi anak yang lain, anak yang kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Terus yang ketiga, adapun dinding rumah itu tadi, kenapa dibetulkan? Itu kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Yang di bawah rumah itu tersimpan harta benda milik anak yatim berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Ayah seorang soleh sudah meninggal. Ya ada dua anak yatim.
harta kalian disimpan di dalam rumah itu. Kalau rumahnya roboh, khawatir harta kalian disimpan jadi rusak. Nah, maka Tuhan menghendaki agar supaya mereka sampai kepada sudah usia balik, sudah dewasa. Nah, kemudian kalau sudah dewasa, ya kan sudah pinter, hidup mandiri, baru harta yang disimpan di dalam rumah tadi diberikan pada saudara. Itu sebagai rahmat dari Allah. Nah, bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Aku melakukan itu bukan kemauanku sendiri, tapi itu semuanya demikian itu agar tujuan perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadap. Padahal Nabi Khidir itu melakukan itu semua sepenuhnya itu atas bimbingan dari Allah. Jadi tampaknya di antara para nabi, para rasul itu ada yang lebih alim, ada yang lebih senior. Dan Nabi Khidir itu ilmunya jauh lebih tinggi dibandingkan Nabi Musa. Padahal Musa itu semua sudah merasa sangat hebat. Jadi karena Musa ini akan menghadapi dia sangat berat ya, menghadapi Korun, menghadapi Fir'aun, menghadapi Haman. Maka Allah mendidiknya. Kalau Nabi belajar kepada Nabi Shu'aib di Madian, nah Allah mengajari Musa kepada Nabi ini. Nah, jadi ini kisah bagaimana perjalanan Musa menuntut ilmu dan Musa mendidik muridnya yang bernama Yusha bin Nun sudah selesai. Nah, besok pagi sudah ganti kisah lagi, yaitu kisah Dzulqarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ini kisahnya sepertinya sangat sesuai dengan perkembangan dunia di akhir-akhir ini. Ini luar biasa Dzulqarnain, perjalanan yang tidak pernah lelah dari ujung ke ujung sampai nanti diminta tolong oleh suatu negeri bagaimana cara menurun Ya'juj dan Ma'juj supaya tidak bisa keluar, tidak bisa membuat kerusakan. Insya Allah kita pahami besok pagi ini sampai di sini. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Kita semua bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada